Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai proposisi dan oposisi pada mata kuliah logika yang diampu oleh Bapak Ali Kertawinata. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama ada Rezananda Fahri Irawan dengan nomor NIM 201221017. Yang kedua ada Maulana Rizky Laswardi dengan nomor NIM 201221023. Yang ketiga ada Niken Ayu Gustini dengan nomor NIM 201221027. Yang keempat ada Yanuro Mahbubah dengan nomor NIM 201221032. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Elma Tistiarini dengan nomor NIM 201221035. Adapun hal-hal yang akan dijelaskan yaitu pengertian proposisi, pembagian proposisi, pengertian oposisi, dan pembagian oposisi. Oleh karena itu, silakan bagi para audiens menyimak dengan baik. Baik, yang pertama adalah pengertian proposisi. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Proposisi itu sendiri masih bisa lagi menjadi kata-kata, tetapi kata-kata hanya menghadirkan pengertian sesuatu, bukan maksud atau pemikiran sesuatu. Proposisi merupakan istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Proposisi menurut sumber dibagi menjadi dua, yaitu proposisi analitik dan proposisi sintetik. Proposisi analitik. Proposisi analitik adalah proposisi di mana predikat mempunyai pengertian yang sudah terkandung dalam subjek. Dan pada proposisi ini tidak menghadirkan pengertian baru. Sebagai contoh, yaitu ada melon adalah buah, kemudian ada sapi adalah hewan, dan ada pula ayah adalah orang laki-laki. Penjelasannya yaitu untuk melihat benar salahnya harus dilihat ada tidaknya pertentangan dalam diri pernyataan itu. Yang kedua adalah proposisi sintetik. Proposisi sintetik adalah proposisi predikat yang mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Sebagai contoh ada mangga ini manis, Jack Ma adalah orang kaya, garis itu cantik. Maksudnya, kata manis, kata kaya, kata cantik merupakan pengetahuan baru yang didapat melalui pengalaman. Proposisi sintetik ini merupakan lukisan dari kenyataan empirik sehingga pengujinya adalah berdasarkan sesuai tidaknya dengan kenyataan empiriknya. Nah, sedangkan menurut bentuk, proposisi dibagi menjadi tiga, yaitu ada proposisi kategorik, proposisi hipotesis, dan proposisi disjungtif. Proposisi kategorik. Proposisi kategorik yaitu proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Seperti contohnya, Nina sedang sakit. Kemudian ada anak-anak yang tinggal di asrama adalah mahasiswa. Kemudian orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan. Maksudnya, proposisi kategorik paling sederhana terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu kopula, dan satu quantifier. Mengenai subjek adalah sebuah term yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan predikat adalah term yang menerangkan subjek. Adapun kopula adalah kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dan term predikat. Sedangkan quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Sebagai contoh yaitu, sebagian manusia adalah pemabuk. Penjelasannya, quantifier ada kalanya kepada permasalahan universal seperti kata, seluruh, semua. Ada kalanya menunjukkan permasalahan partikular seperti kata, sebagian, kebanyakan. Ada kalanya pula menunjukkan permasalahan singular. Tetapi permasalahan singular biasanya quantifier tidak dinyatakan. Kopula, sebagaimana telah disebut adalah kata yang menegaskan hubungan term subjek dan term predikat. Dan term predikat baik hubungan mengiyakan maupun hubungan mengingkari. Kopula menentukan kualitas proposisinya. Bila ia mengiyakan,
proposisi positif, dan bila mengingkari disebut proposisi negatif. Adapun contoh proposisi positif yaitu Ani adalah guru. Sedangkan proposisi negatif ada Edi bukan dosen. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam proposisi. Adanya kombinasi antara kuantitas dan kualitas proposisi, maka kita kenal 6 macam proposisi. Di antaranya yang pertama ada universal positif, sebagai contoh, semua manusia akan mati. Yang kedua ada partikular positif, contohnya yaitu sebagian manusia ada guru. Ketiga ada singular positif, sebagai contoh, Rudi adalah pemain bulu tangkis. Yang keempat ada universal negatif, sebagai contohnya, semua anjing bukan ikan. Yang kelima, ada partikular negatif, sebagai contohnya, beberapa mahasiswa tidak lulus. Dan yang terakhir ada singular negatif, sebagai contoh, Inayah bukan gadis cantik. Kemudian yang kedua yaitu proposisi hipotesis. Proposisi hipotesis adalah proposisi yang sifat pengakuan atau pengingkaran yang terkandung di dalamnya adalah dengan syarat. Nah, proposisi hipotesis ini dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya ada proposisi kondisional, yang kedua ada proposisi disjungtif, dan yang ketiga ada proposisi konjungtif. Proposisi kondisional, proposisi yang menyatakan suatu kondisi hubungan ketergantungan antara dua proposisi. Hubungan ini menunjukkan bahwa proposisi yang satu pasti mengikuti proposisi yang lainnya. Artinya ada syarat terpenuhi maka kebenaran terjadi. Sebaliknya jika tidak terpenuhi tidak terjadi kebenaran. Contoh jika maka kalau maka, apabila maka. Jika hujan turun maka jalan menjadi basah. Proposisi disjungtif adalah proposisi yang mengandung kemungkinan atau pilihan-pilihan. Biasanya ditandai dengan atau. Contoh, kamu diam atau ayahmu akan terus marah. 3. Proposisi konjungtif adalah proposisi yang memiliki dua predikat yang tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. Contoh, kamu tidak dapat sekaligus berada di Semarang dan di Solo pada saat yang sama. Proposisi disjungtif seperti juga proposisi hipotetik. Proposisi disjungtif pada hakikatnya juga terdiri dari dua buah proposisi kategorik. Sebuah proposisi disjungtif seperti proposisi jika tidak benar maka salah. Jika dianalisis menjadi proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula yang berupa jika dan maka mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan disjungtif. Kopula dari proposisi disjungtif bervariasi sekali seperti 1. Hidup kalau tidak makan adalah mati. 2. Riko di kantin atau di perpus. 3. Jika bukan dia yang memberi maka Melin. Selanjutnya ada bentuk-bentuk proposisi disjungtif yaitu 1. Proposisi disjungtif sempurna. 2. Proposisi disjungtif tidak sempurna. Disjungtif sempurna mempunyai alternatif kontradiksi. Rumus A mungkin B, mungkin non B, seperti Dimas mungkin masih hidup, mungkin sudah mati, atau non hidup. Disjungtif tidak sempurna. Tidak sempurna alternatifnya tidak berbentuk kontradiktif. Rumus A mungkin B mungkin C, seperti Adin berhelm pink atau berhelm hitam. Jenis-jenis proposisi berdasarkan bentuk ada 2. 1. Proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. 2. Proposisi majemuk atau jamak adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Berdasarkan kualitas ada 2. 1. Proposisi positif merupakan proposisi yang memiliki persesuaian antara subjek dan predikatnya. 2. Proposisi negatif merupakan kebalikan dari proposisi positif, di mana tidak ada terdapat kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Berdasarkan sifat ada 2. 1. Proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak membutuhkan atau memerlukan syarat apapun. 2. Proposisi kondisional adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Berdasarkan kuantitas
ada dua. Satu, proposisi umum atau universal adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata semua atau seluruh. Dua, proposisi khusus atau spesifik adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata sebagian dan beberapa. Kemudian kami akan membahas mengenai oposisi. Yang pertama, pengertian oposisi. Oposisi dalam ilmu logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Pertentangan di sini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar, salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan atau dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang tentang terdiri satu term, dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dua term sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Oposisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu oposisi satu term atau oposisi sederhana dan dua term atau oposisi kompleks. Oposisi sederhana, oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan tunggal atas dasar term yang sama, tetapi perbedaan dalam kualitas dan kuantitas. Term salah satunya di sini merupakan predikat. Contoh, semuanya adalah korupsi, ada sebagian yang tidak korupsi. Oposisi kompleks. Kemudian dalam oposisi sederhana dibedakan menjadi 4 macam, yaitu oposisi kontraris, oposisi subkontraris, oposisi kontradiktoris, dan oposisi subalternasi. Oposisi kontraris. Oposisi kontraris yaitu pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda dalam kualitasnya. Hukumnya, bila pernyataan yang satu benar, yang lain pasti salah. Bila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat juga benar dan dapat juga salah. Contohnya, semuanya adalah korupsi, semuanya tidak ada yang korupsi. Oposisi subkontraris. Oposisi subkontraris yaitu hubungan antara dua proposisi khusus yang subjek dan predikatnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Hukumnya, bila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat diakui benar. Bila pernyataan yang satu benar, maka yang lain dapat benar dan dapat juga salah. Contoh, sebagian adalah sarjana hukum, sebagian bukan sarjana hukum. Oposisi kontradiktoris. Oposisi kontradiksi yaitu di mana yang satu menyangkal apa yang diakui oleh yang lain. Atau bisa dikatakan ciri dari oposisi kontradiktoris adalah jika salah satu di antara benar, maka yang lainnya pasti salah. Contoh, semua manusia terpelajar, beberapa manusia tidak terpelajar. Oposisi subalternasi. Oposisi subalternasi yaitu pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama dan berkualitas sama tapi berbeda dalam kuantitasnya. Pertentangan yang bersifat subalternasi ini mempunyai 3 ciri. Bisa benar dan lainnya palsu, bisa sama-sama benar, bisa sama-sama palsu. Subalternasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Subimplikasi, yaitu hubungan logis pernyataan partikular terhadap pernyataan universal atas dasar term yang sama serta kualitas sama. Hukumnya, bila pernyataan partikular salah, maka pernyataan universal pasti salah. Bila pernyataan partikular benar, maka yang universal tidak dapat diketahui benar atau salah. Contoh, sebagian adalah seniman, semuanya adalah seniman. 2. Superimplikasi, yaitu hubungan logis pernyataan universal terhadap pernyataan partikular atas dasar term yang sama serta kualitas yang sama. Hukumnya, bila pernyataan universal benar, maka yang partikular pasti benar. Bila pernyataan universal salah, maka yang partikular tidak dapat diketahui benar atau salah. Contoh, semua adalah pemberontak, ada sebagian yang memberontak. 2. Oposisi kompleks. Oposisi paralel merupakan hubungan antara dua pernyataan partikular dengan dua term yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Hukumnya, kebenaran bagi yang satu berarti kebenaran bagi yang lain. Demikian juga kesalahan bagi yang satu berarti kesalahan yang lain. Ada sebagian pejabat pemerintah yang korupsi, ada sebagian pejabat pemerintah yang tidak korupsi. Oposisi kontradiktoris. Oposisi kontradiktoris merupakan pertentangan antara dua pernyataan kategoris dengan term yang sama namun berbeda kuantitas dan kualitasnya. Hukumnya, kebenaran bagi yang satu berarti kesalahan yang lain, demikian sebaliknya. Contoh, semua bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, ada bangsa Indonesia yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Oposisi eksklusif.
Eksklusif merupakan pertentangan antara dua pernyataan universal kategori sangat berbeda kualitas antara pertentangan dua pernyataan yang berkualitas sama tapi berbeda kuantitas. Hukumnya, kebenaran bagi yang satu berarti kesalahan bagi yang lain, namun keduanya dapat juga salah. Contoh, semua jaksa adalah sarjana hukum. Sebagian jaksa adalah sarjana hukum. Bentuk penalaran lain yang ada hubungannya dengan oposisi kompleks ialah negasi, kontradiksi, dan penyimpulan implikasi. Negasi kontradiksi merupakan kelanjutan pertentangan berbentuk kontradiksi yang diingkari, sedangkan penyimpulan implikasi merupakan hubungan antara keseluruhan dan bagian yang tidak bertentangan. Navigasi kontradiksi adalah dua pernyataan yang kontradiksi jika salah satu diingkari dan mewujudkan suatu persamaan arti. Penyimpulan implikasi ialah jika suatu keseluruhan mempunyai sifat tertentu, maka bagian dari keseluruhan itu juga mempunyai sifat tersebut, dan jika mengingkari maka bagiannya pun mengingkari. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai proposisi dan oposisi. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, mohon dimaafkan. Akhiran kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.